Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Indra Budiman. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat pembayaran dan sistem pembayaran. Yang pertama, alat pembayaran tunai. Pengertian uang. Uang merupakan alat pembayaran yang sah yang digunakan untuk proses tukar-menukar dan sebagai satuan hitung yang dapat digunakan untuk menyatakan nilai. Sejarah uang ada 4 tahap. Yang pertama, tahap barter. Tahap barter yaitu sistem penukaran barang dengan barang. Di sini ada beberapa hambatan. Yang pertama, sulit ditemui nilai barang yang sama dengan barang yang akan ditukarkan. Yang kedua, sulit menemui orang yang memiliki barang yang sesuai. Dan yang ketiga, lamanya waktu yang diperlukan untuk menemukan barang yang sesuai dengan kebutuhan. Tahap yang kedua yaitu tahap uang barang. Tahap uang barang memiliki nilai yang tinggi dan mudah diterima. Hambatannya tidak tahan lama, sulit untuk disimpan, sulit dibawa kemana-mana, nilainya tidak stabil, sulit untuk dibagi-bagi, dan hanya dapat digunakan dalam lingkup daerah tertentu saja. Yang ketiga, tahap uang logam. Tahap uang logam di sini yaitu emas dan perak digunakan sebagai alat pertukaran karena mudah untuk dibagi-bagi dan nilai tetap. Hambatannya berat dibawa kemana-mana dalam jumlah besar. Selanjutnya, tahap uang kertas. Bisa dibilang tahap uang kertas ini adalah penyempurnaan uang logam. Keunggulannya yaitu lebih ringan dibawa kemana saja dalam jumlah besar. Yang selanjutnya, syarat uang. Syarat uang di sini yaitu disukai masyarakat, nilainya stabil, mudah disimpan, memiliki jaminan, tidak mudah rusak, dan tidak mudah dibagi. Yang selanjutnya yaitu fungsi uang. Fungsi uang yang pertama sebagai alat tukar yang artinya berfungsi untuk membeli barang dan jasa. Yang kedua, alat satuan hitung yang artinya berfungsi sebagai satuan hitung untuk membeli barang atau jasa yang dijual atau dibeli. Yang ketiga, alat pembayaran utang. Yang keempat, alat penyimpanan kekayaan. Yang kelima, alat pemindah kekayaan. Dan yang terakhir yaitu alat penunjuk harga. Jenis-jenis alat pembayaran berdasar bahan pembuatannya. Uang logam. Yang pertama, uang logam, perak dan emas karena memiliki syarat-syarat uang. Yang kedua, uang kertas, tahan terhadap air, tidak mudah sobek atau rusak. Berdasarkan nilainya, dia dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada uang bernilai penuh, nilai intrinsik atau nilai nominal. Yang kedua, uang tidak bernilai penuh, yaitu nilai intrinsik lebih besar dari nilai nominalnya. Berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya, itu terbagi 2. Yang pertama, uang kartal diproduksi oleh Bank Sentral atau BI, contohnya uang logam dan uang kertas. Yang kedua, uang giral diproduksi oleh Bank Umum, contohnya cek, bilet giro, kredit card. Selanjutnya, unsur-unsur pengamanan uang rupiah. Unsur-unsur pengamanan uang rupiah yang tertanam pada bahan tahan air yang dapat diterawang ke arah cahaya, benang pengaman yang ditanam atau dianyam di kertas sehingga nampak melintang dari atas ke bawah, benang pengaman berpendar saat terkena ultraviolet. Selanjutnya, unsur-unsur pengamanan uang rupiah yang tertanam pada cetakan. Cetakan nominal uang kertas, gambar saling isi jika diterawang ke arah cahaya, memiliki tinta khusus, yaitu dapat berubah warna jika dilihat dari sudut yang berbeda, ada tulisan yang sangat kecil, ada cetakan yang tidak terlihat, dan cek berupa gambar dapat dilihat dari sudut tertentu. Yang kedua, alat pembayaran non tunai. Yang pertama, ada cek. Perintah nasabah kepada bank untuk memberikan uang kepada uang yang namanya tertulis di dalamnya. Yang kedua, ada bilet giro, yaitu surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindah bukukan sebagian dana yang ada di rekeningnya kepada penerima. Yang ketiga, ada kartu ATM, yaitu menggunakan kartu APMK atau alat pembayaran menggunakan kartu untuk melakukan penarikan dana tunai atau pemindahan dana dengan mengurangi simpanan yang dimiliki oleh si pemilik. Yang selanjutnya, kartu debit. Selanjutnya ada kartu debit, yaitu untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari adanya suatu transaksi ekonomi, contohnya pembelanjaan. Yang selanjutnya, kartu kredit, yaitu menggunakan kartu yang sifatnya hutang.
Di sini bunganya 3% sampai 5%. Selanjutnya kartu ATM debit. Alat pembayaran gabungan antara ATM dan debit sehingga memiliki fungsi yang lebih banyak daripada kartu ATM biasanya. Dan selanjutnya uang elektronik. Uang elektronik merupakan uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk pembayaran atau pemindahan uang. Berikut dua jenis uang elektronik. Yang pertama ada prepaid card atau electronic purse atau kartu prabayar, mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, nilai uang dikonversi menjadi nilai uang elektronik dan disimpan dalam suatu chip yang tertanam pada kartu. Yang kedua, pemindahan dana dilakukan dengan cara memasukkan kartu ke card reader. Yang kedua ada prepaid software atau digital cash. Uang elektronik digolongkan menjadi kartu prepaid software apabila mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, nilai uang dikonversi menjadi nilai uang elektronik dan disimpan dalam hard disk komputer. Pemindahan dana dilakukan secara online melalui suatu jaringan komunikasi seperti internet saat melakukan pembayaran. Sistem pembayaran. Jenis-jenis sistem pembayaran. Yang pertama, sistem pembayaran tunai. Bank Indonesia berhak merencanakan uang rupiah, mencetak uang rupiah, mengeluarkan uang rupiah, mengedarkan uang rupiah, melakukan pencabutan dan penarikan uang rupiah, serta memusnahkan uang rupiah dengan kriteria tidak layak edar, tidak lagi ekonomis, atau kurang dominasi oleh masyarakat, dan sudah tidak berlaku lagi. Yang kedua, sistem pembayaran non-tunai. Yang pertama ada BI RTGS atau Real Time Gross Settlement, merupakan sistem transfer atau pemindahan dana elektronik yang penyelesaiannya dilakukan setiap terjadi transaksi individual dan bersifat seketika. Yang kedua ada BI SSSS atau Scriptless Securities Settlement System, merupakan sarana transaksi dengan BI yang dikaitkan dengan penata usahaan surat berharga secara elektronik. Yang ketiga ada SKNBI atau Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Clearing merupakan pertukaran data keuangan elektronik antar peserta clearing atas nama peserta maupun nasabah peserta yang perhitungannya akan diselesaikan dalam waktu tertentu. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Dalam menjalankan tugasnya menjaga dan mengatur kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang untuk mengatur, melaksanakan dan memberi persetujuan, perizinan serta pengawasan penyelenggaraan sistem pembayaran. Dalam menjalankan tugasnya, BI berpedoman pada prinsip keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.